persoalan belum punya keturunan ini persoalan yang kelihatannya sepele tapi susah juga. Persoalannya banyak karena memang ini ada memang amanah dari Allah Ta'ala yang diberikan pada pasangan suami istri yang memang diizinkan oleh Allah. Nah, kenapa sih Allah belum mengizinkan? Ini banyak hal. Kalau kita melihat dari mamanya dari sisi wanita mamanya, ini udah suami istri nih ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda sadaka wa'da wa nasara abdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa pecinta bengkel hati dimanapun Anda berada dan juga jamaah yang sudah hadir di Masjid An-Nida MNC TV, semoga Allah senantiasa melimpahkan kebahagiaan untuk kita semua, bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Semoga buat kita yang sedang sakit, yang Allah berikan ujian, Allah berikan kesembuhan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pagi yang sangat indah ini Allah masih memberikan banyak karunia kepada kita. Satu di antaranya adalah kita masih bisa mempersembahkan ibadah yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala, dan semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kita mengaji, kita menuntut ilmu di bengkel hati pun merupakan menjadi salah satu ibadah, dan semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, di pagi ini kita akan bahas satu tema, yakni sulit dapat keturunan. Mungkin sudah ikhtiar kemana-mana, sudah datang juga ke dokter, sudah minta juga kepada Allah, tapi belum juga Allah berikan kasih karunia keturunan atau anak. Lalu apa yang harus kita lakukan? Insya Allah kita akan bicara kepada Ustadz Danu. Mungkin beliau punya solusi, punya tips buat kita yang sedang menanti keturunan atau anak. Sebab anak adalah sesuatu yang kita tunggu-tunggu, yang kita nanti-nantikan. Baik pemirsa, kita tanya langsung kepada guru kita Ustadz Danu, tapi kita sapa dulu beliau ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah punya keturunan?
Alhamdulillah. Iya. Enggak masalahnya. Ini ditanya masalah keturunan. Nah kalau belum punya bagaimana gitu kan? Kalau mau Alhamdulillah. nyeritain tentang masalah keturunan, belum ada keturunan lucu gitu Itu ya. dia. Iya. Tapi ada juga Ustaz, ngomongin sesuatu yang nggak mesti kita harus lakukan dulu. Oh ya. Contohnya mati Ustaz. Iya benar. Iya, apa kita harus mati dulu kan enggak gitu kan? Kalau yang mati ngomong takut semua kabur jamaahnya. Betul. Ya, benar. Nah ini kita ngomong keturunan Ustaz. Iya. Ada nggak sih Ustaz satu perilaku atau perbuatan atau akhlak kita sehingga bertahun-tahun kita menikah gitu ya. Lalu belum juga Allah berikan keturunan. Tapi nanti Ustaz jawabnya Oke. ya setelah yang berikut ini tetap di Bengkel Hati. Alhamdulillah kembali lagi bersama kami di Bengkel Hati dan bagi Anda yang baru saja menyalakan layar televisi Anda dan menyaksikan acara ini, tema kita pagi ini yakni sulit dapat keturunan. Yang pasti setiap mereka yang sudah menikah menginginkan punya anak ditimang-timang dan disayang-sayang. Nah kita sedang bahas ini bersama dengan guru kita Ustadz Dano. Ustadz sebelum tadi Ustadz jawab pertanyaan saya, ada orang yang sudah 20 tahun Ustadz, dia menanti belum juga punya anak Ustadz. Iya. Ternyata dia belum punya suami Ustadz. Iya itu sama, iya. Silakan Ustadz. Ya emang persoalan belum punya keturunan ini persoalan yang kelihatannya sepele tapi susah juga. Persoalannya banyak karena memang ini memang amanah dari Allah Ta'ala yang diberikan pada pasangan suami istri yang memang diizinkan oleh Allah. Nah kenapa sih Allah belum mengizinkan? Ini banyak hal. Kalau kita melihat dari sisi wanita ini udah suami istri nih ya. Dari sisi wanita ada ovarium, ada saluran sel telur, ada rahim. Di sini ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Ovarium ini munculnya sel telur, berarti ini berhubungan dengan ibu. Kemudian rahim ini tempatnya penampungan sperma, ini berhubungan dengan ayah. Kemudian saluran sel telur ini berhubungan dengan keadaan antara ayah dengan ibu, keadaan. Kemudian ada endometriosis, itu pembengkakan di daerah, bisa di daerah ovarium atau di daerah saluran sel telur atau daerah rahim. Persoalan ini memang akan menjadikan sperma itu bisa mati atau ovarium itu tidak berfungsi dengan normal. Benar memang secara medis itu memang benar. Jadi secara normal yang paling gampang saya bisa terangkan adalah ovarium kalau itu bermasalah biasanya ini ada masalah dengan ibunya. Umpamanya ovarium sempat meradang kemudian sampai dioperasi, diambil. Ini insya Allah ini akan berhubungan dengan ibunya. Kenapa? Kalau seorang wanita biasa ada yang diambil ovariumnya karena radang yang akut, biasanya beliau ini paling gampang jengkel dengan ibunya. Itu kunci pertama. Kemudian kalau ada rahim ini nggak begitu kelihatan. Rahim ini bisa rahimnya mengeras, atau mengecil atau bagaimana ini nggak begitu kelihatan kalau rahim. Kecuali kalau ada tumor itu baru kelihatan dokter. Rahim ini bisa aja menolak sperma. Kalau apa? Nah ini kalaunya ini yang kita harus tahu. Kalau kita sering kurang menghargai suami, ini pertama. Kemudian kita juga sering jengkel sama ayah kita, ini bagi wanita. Ini akan menolak, sperma itu akan ditolak atau dimatikan di dalam rahim. Iya. Nah ini baru yang wanita, belum nanti yang prianya. Prianya ada umpamanya spermanya lelet, jadi spermanya itu enggak gesit gitu, itu beda. Kemudian Kecapean kali dia. iya memang benar. Kata Dai Albar memang benar. Jadi kalau spermanya lelet itu memang si yang punya sperma itu orangnya lelet dalam keluarga, kurang gesit, Kurang tangkas kurang tanggap dengan keadaan keluarga. Baik Ustadz, kita persilakan Ustadz ya kepada jamaah yang mau bertanya. Ada yang kurang jantan katanya. Siapa gimana sih? Bukan bagian kita Ustadz. Bukan bagian kita. Kita mah jantan ya enggak? Iya. Baik, silakan ibu yang mau bertanya. Iya, silakan ibu berdiri.
Diri Bu. Kalau duduk mah ustadznya Bu. Ibu diri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya deketin Bu. Oh, iya. Ya. Saya udah berumah tangga 13 tahun Pak. Nama Ibu siapa? Nama saya Sri Wahyuningsih dari Pondok Gede.